Enak banget makan nasi sama tumis kangkung bandeng presto goreng dan sambal pedas bareng keluarga. Bros, suasana makan bareng keluarga tuh kayak pesta yang selalu bikin happy, apalagi kalau lagi nyantap nasi hangat dengan tumis kangkung bandeng presto goreng dan sambal pedas di tengah-tengah. Langsung aja, lo harus bayangin nih. Nasi hangat yang masih ngembul dan bikin ngiler banget, berasa kayak deket-deket beras yang lagi digiling fresh. Ini bener-bener jadi captain yang ngatur seluruh rasa yang ada di piring lo. Tumis kangkung yang lembut dan bumbunya nempel sempurna. Warna hijau yang masih fresh dan aroma bumbu yang bikin lo langsung bersyukur punya keluarga yang bisa bikin masakan seenak ini. Bandeng presto goreng yang crispy di luar dan juicy di dalam sampai-sampai dengar suara kerupuk melompat-lompat di mulut lo. Ini kayak bandeng yang lagi dance party di dalam perut, bro. Terus sambal pedas yang ngebuat nasi lo jadi semakin mantap. Rasanya yang pedas dan nikmat bakal nambahin sensasi makan yang bener-bener seru. Gak kerasa pedas banget, tapi cukup buat lo bilang ini dia sambelnya yang pas. Makanan yang ada di piring lo tuh kayak penari-penari yang udah latihan rutin buat pertunjukan puncak. Masing-masing punya peran penting buat bawa sensasi dan kebahagiaan di setiap suapannya. Dan yang paling penting, momen makan bareng keluarga ini gak bisa dibandingin sama yang lain. Suasana ramai, tawa-tawa dan obrolan ringan jadi pelengkap yang bikin hidangan jadi makin lezat. Itu dia, bros, nikmatnya makan nasi hangat dengan tumis kangkung, bandeng presto goreng, dan sambal pedas bersama keluarga. Bro, lu tahu nggak, tumis kangkung itu lebih dari sekadar sayur yang dipanasin. Ini tuh kayak bintang di dunia masakan yang kalau ditampilin jadi langganan banget di meja makan keluarga kita. Nah, ini dia cerita keren tentang tumis kangkung yang nggak cuma lezat, tapi juga punya sejarah ngehits. Jadi, dulu kangkung ini nggak setenar sekarang, bro. Kangkung tadinya lebih dikenal sebagai tanaman yang tumbuh liar di sawah atau sungai. Tapi, seiring perkembangan zaman manusia mulai coba-coba masak kangkung dengan bumbu yang nendang. Tumis kangkung jadi menu wajib di rumah-rumah. Variasi tumis kangkung tuh bermacam-macam, bro. Ada yang cuma dibumbui sederhana, ada juga yang dicampur bahan lain kayak udang, tempe, tahu, atau cumi. Yang penting bumbunya itu loh, bikin tumis kangkung jadi nggak bisa dilupakan rasanya. Jenis kangkung sendiri ada yang punya daun yang lebar dan ada yang lebih kecil. Tapi kalau buat tumis kangkung yang biasa dipakai itu yang daunnya lebih lebar. Daun kangkung yang segar itu bisa bikin rasa tumis kangkung jadi lebih khas dan lezat. Tumis kangkung itu lezat banget, bro. Rasanya yang gurih dari bumbu yang meresap ke kangkung dan tekstur kangkung yang tetap kenyal itu dia yang bikin tumis kangkung jadi hidangan favorit semua orang. Kalau lo pernah nyobain yang pedas, wah itu baru level dewa bikin ketagihan. Intinya tumis kangkung ini tuh pilihan cerdas kalau lagi pengen masak yang simple tapi mantap rasa. Jadi gak perlu ragu buat sering-sering masakin tumis kangkung, bro. Bro, bandeng presto itu bukan cuma ikan goreng biasa, ini bener-bener superhero di dunia masakan laut. Biar lo gak penasaran, gue cerita detailnya nih. Jadi bandeng presto itu sejenis ikan bandeng yang dimasak pakai teknik presto alias dipresurise. Ini tuh kayak ikan yang udah ngalamin spa kelas wahid, bro. Kalau ikan bandeng biasa jadinya tahu yang bandeng presto ini jadinya ala-ala artis Hollywood gitu. Sejarah bandeng presto ini bisa dibilang gokil, bro. Jadi, dulu ada tukang masak kreatif yang nyobain teknik presto buat masak bandeng. Hasilnya ikan bandeng jadi benar-benar lembut, dagingnya keluar sendiri dari tulangnya. Orang-orang heboh dan akhirnya bandeng presto jadi legenda di dunia kuliner. Bandeng presto nggak cuma bisa digoreng doang, bro. Ada yang dibikin pepes, ada yang dijadiin sambal lado atau dibakar. Banyak deh variasinya, yang penting rasa prestonya tetap berasa banget. Jenis bandeng yang biasa dipakai buat bandeng presto itu yang fresh dan kualitasnya oke. Jadi, gak sembarang bandeng bisa jadi bandeng presto, bro. Yang penting harus yang berasa ala-ala ikan presto. Kelezatan bandeng presto ini bisa bikin lo melayang, bro. Dagingnya yang lembut dan gurih, kulitnya yang renyah. Itu dia yang bikin bandeng presto jadi favorit semua orang. Gak heran kalau banyak yang sampai nge-queue lama buat dapetin bandeng presto yang lagi hits. Pokoknya bandeng presto itu nggak cuman makanan laut biasa, tapi bener-bener seni yang bikin penikmatnya ngerasa kayak jadi raja laut. Jadi, kalau belum nyobain buruan, bro, sebelum bandeng presto jadi influencer kuliner terkenal. Bro, kalau lu lagi nikmatin sajian nasi hangat, tumis kangkung,
bandeng presto goreng, dan sambal pedas bareng keluarga. Bukan cuma enak di lidah, tapi juga punya manfaat kesehatan yang oke punya. Ini dia detailnya. Nasi hangat itu benar-benar kayak energizer buat badan lu bro. Karbohidratnya bikin tenaga langsung terasa pas banget buat keluarga yang butuh stamina. Kangkung itu kayak serat yang bantu pencernaan dan bikin perut tetap happy. Jadi, kalau lagi makan ini, pastiin pencernaan keluarga lu tetap lancar. Kangkung juga punya banyak vitamin dan mineral yang bagus buat tubuh. Dari vitamin K, C, sampai zat besi semuanya ada. Jadi, badan tetap sehat dan bugar. Bandeng presto ini kayak protein bro. Bikin otot-otot keluarga lu kuat dan berkembang dengan baik. Jadi, kalau ada yang lagi tumbuh, pastiin konsumsi bandeng presto ini terjaga. Kandungan omega 3 di ikan bandeng itu bagus buat kesehatan jantung. Jadi, sambil menikmati rasa gurih bandeng presto, keluarga juga dapat manfaat kesehatan yang oke. Sambal pedas bisa bikin metabolisme tubuh meningkat, bro. Jadi, kalau ada yang lagi pengen ngeboost metabolisme ini, dia pilihannya. Antibodi jagoan, pedas dari sambal juga bisa meningkatkan produksi antibodi dalam tubuh. Jadi, keluarga lu jadi lebih tahan banting sama penyakit. Jadi, intinya makanan ini bukan cuma buat nambah-nambahin bobot di perut, tapi juga bisa bikin keluarga lu tetap sehat dan bugar. Enak di mulut, sehat di dalam. Makannya sambil seru-seruan bareng keluarga, pastiin momen makan kayak gini sering banget dijalanin, bro. Bro, lu pernah ngalamin makan nasi hangat, tumis kangkung, dan sambal pedas di tepi sawah? Gue cerita nih, ini pengalaman unik abis. Jadi pas itu lagi di desa gitu, bareng teman-teman. Gue, mereka plus nasi hangat, tumis kangkung, dan sambal pedas yang kita bawa dari rumah. Kita mikir kenapa nggak makan di tepi sawah aja biar makin asik. Pas nyampe di tepi sawah, suasana bener-bener beda bro. Sambil ngeliatin hijaunya sawah, kita ngerasa kayak udah jauh banget dari hiruk-pikuk kota. Atmosfernya adem dan bikin pikiran jadi tenang. Nasi hangat itu benar-benar jadi highlight. Gara-gara udara desa yang seger banget, nasi hangatnya jadi berasa makin ngebul dan harum. Piring-piring kita taruh di atas tikar, berasa kayak picnic ala anak muda yang gak suka ribet. Tumis kangkung yang kita bawa dari rumah itu jadi menu andalan yang pas banget sama suasana alam. Kangkungnya masih fresh, daunnya yang hijau berasa kayak nyala di tengah hamparan sawah. Pas dimakan, ngerasa banget sensasi bercampur dengan alam. Terus sambal pedasnya bro. Kita bawa dari rumah sih, tapi rasanya jadi beda banget di tepi sawah. Pedasnya jadi kayak lebih nendang mungkin karena aura alam yang nunjukin sisi liar dan bebas. Makanan yang tadinya cuma biasa aja jadi punya cerita dan kenangan sendiri. Kita ngobrol, tertawa-tawa, dan berbagi cerita di tepi sawah sambil menikmati hidangan simple tapi bermakna. Pokoknya makan di tepi sawah itu kayak nambah bumbu spesial buat kenangan bro. Bro, kalau lu lagi pengen masak tumis kangkung yang bener-bener enak nih, gue kasih tips ala gaul yang pasti bikin lidah lo bergoyang. Pilih kangkung yang fresh. Pertama-tama pastiin lu pilih kangkung yang masih fresh abis dari kebunnya. Biar daunnya kencang dan warnanya hijau segar. Potong-potong kecil, potong kangkung jangan gede-gede banget bro. Biar enak dimakan dan bumbu bisa meresap sempurna. Jangan sampai kayak daun raksasa yang gak bisa nikmatin bumbu. Bumbu yang mantul. Bikin bumbu yang benar-benar mantul bro. Bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan terasi harus jadi kawan setia. Ini rahasia bikin tumis kangkung jadi berasa kayak di resto mahal. Minyak yang goyang lidah. Pakai minyak yang bikin lidah lo seneng bro. Bisa pakai minyak wijen atau minyak kelapa yang berasa ala-ala. Biar tumisannya tambah lezat. Asin-asin sikit. Jangan lupa tambahin sedikit kecap asin biar rasa tumis kangkung lu semakin balance. Gak perlu banyak-banyak, yang penting pas aja. Panas api ngebul. Api harus panas banget bro. Biar kangkungnya cepet matang dan bumbu meresap sempurna. Tapi jangan sampai kebakar juga ya. Sajikan secepat kilat, begitu kangkungnya udah matang dan bumbunya meresap, langsung angkat dari wajan.